Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Alhamdulillah nahmadu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala khairil khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayuhal hadiruna rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Shadaqallah. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah SWT. Pertama dan utama marilah kita selalu memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, di mana kita sampai dengan siang hari ini masih diberikan barokah yang berupa kesehatan lahir batin, jasmani rohani, umur panjang, iman yang masih ditempelkan pada hati kita masing-masing, sehingga Allah masih menyayangi kita, masih memilih kita untuk digerakkan menuju Baitullah yang berada di dunia ini dalam keadaan selamat dan berbahagia. Yang kedua, salawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Agung besar Muhammad SAW, Nabi akhir zaman yang menjadi panutan kita bersama, yang insya Allah yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumil akhir atau hari kiamat. Amin ya rabbal. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, dalam hadis dikatakan intisalul awamiri wa jatinabun nawahi. Manusia itu hanya ada dua saja, diperintahkan untuk menjalankan semua perintah-perintah Allah SWT, di mana orang yang sudah menjalankan kewajiban Allah SWT, maka ia wajib masuk surganya Allah SWT. Di mana orang yang sudah menjauhi larangan Allah SWT, maka mereka dilarang masuk nerakanya Allah SWT. Berarti kan aman, berarti kan sudah langkah tegak. Inilah para jamaah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, manusia ini di depan Allah tidak ada harganya, para jamaah. Apakah itu orang kurus, orang gemuk, orang tinggi, orang pendek, orang kaya, orang miskin, orang sakit, orang sehat, orang yang punya jabatan ataupun tidak punya jabatan, raja atau rakyat, tidak punya harganya, karena memang asalnya dari barang yang tidak berharga. Setelah hidup di dunia pun ia tidak berharga. Contohnya, makan nasi yang bersih, makan sate yang matang, makan krengsengan rawon, setelah mengendap beberapa hari di dalam perut, keluar baunya masalah. Yang keluar dari mata baunya busuk, yang keluar dari telinga baunya juga tidak enak, apalagi yang keluar dari bawah tubuh. Ini menunjukkan manusia ini memang tidak ada harganya, lain dengan malaikat yang terbuat dari nur, cahaya, bersih mulai awal sampai akhir. Akan tetapi para jamaah sekalian,
Ada manusia yang harganya nanti lebih tinggi derajatnya daripada malaikat. Siapa itu? Yaitu manusia yang mengamalkan agama. Agama yang mana? Agama yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang saya sukai, kata Allah SWT, hanyalah agama Islam. Ini para jamaah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT. Oleh karena itu ada amalan. Amalannya diantaranya adalah keutamaan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran adalah zikir yang terbaik para jamaah sekalian. Sebuah hadis diriwayatkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan, khairukum man ta'allama Qur'an wa 'allamahu. Yang terbaik di antara kamu adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Di dunia ini para jamaah, bukan karier. Wah, harus secawa, seskuat. Itu kan dunia. Itu di akhirat tidak ada harganya para jamaah. Tidak ada harganya. Pangkat tidak ada harganya. Harganya yang pangkat yang tertinggi adalah Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman. Nah itu para jamaah sekalian. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran akan tampak bercahaya oleh penduduk langit, maksudnya sebagaimana penduduk bumi melihat bintang-bintang yang bercahaya di malam hari. Jadi para jamaah sekalian, walaupun rumah kita gubuk reot, kalau seperti di luar Jawa, di Sumatera, karena banyak rumah yang dibuat dari atapnya itu dari alang-alang, tiangnya dari bambu sudah miring begitu. Walaupun demikian, tapi di dalamnya ada orang sholat tahajud malam hari, sepertiga malam ia bangun baca Al-Quran, kemudian zikir panjang-panjang. Itulah bersinar dilihat dari para malaikat di atas, di langit sana, di arsy. Walaupun yang gemerlapan seperti kafe-kafe yang 100 watt sampai puluhan sinarnya bukan memancar di dunia, itu adalah gelap dipandang oleh malaikat-malaikat. Ini para jemaah sekalian. Barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah SWT, yaitu Al-Quran, maka baginya satu hasanah, dan satu hasanah sama dengan 10 kali pahala, 10 kali lipat pahala. Seseorang yang menghafal Al-Quran berarti ia menyimpan ilmu kenabian di kepalanya. Makanya orang hafid itu, kalau punya anak hafid para jamaah sekalian, ia nanti meninggal dunia bisa membawa keluarganya 7 masuk surga. Maksudnya bagaimana? Maksudnya bisa menolong saudara-saudara, mulai ayah dan ibunya sampai dengan saudara. Makanya saya pernah dengar kasat mengumumkan pendaftaran yang hafal 15 juz maka ada prioritas. Ini betul itu pada jamaah sekalian. Waktu Pak Dudung ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, membaca Al-Quran dapat membersihkan hati sebagaimana kaca. Jika hati tidak dibersihkan maka ia akan berdebu. Salah satu keutamaan surat Al-Fatihah adalah dapat menjadi penyebab kesembuhan segala penyakit, dan pahala membacanya sama dengan membaca 2/3 Al-Quran. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, seseorang yang membaca surat Al-Waqiah setiap malam maka ia tidak akan menderita kelaparan. Maksudnya ini bukan lapar perutnya saja, kelaparan imannya. Sebenarnya orang itu di dunia ini, kekayaan kita itu hanya sepertiga malam itu bisa bangun apa enggak, hanya begitu para jemaah. Kalau kita sepertiga malam istiqomah bisa bangun sholat
panjang-panjang, mulai dari sholat syukur wudu, tobat, hajat, syukron, kemudian tahajud, kemudian witir. Itulah orang yang kaya. Orang yang kaya. Sebab disampaikan rakaat fajri minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah itu pahalanya lebih besar daripada dunia segala dan isinya. Kan orang kaya, bro. Bukan 9 naga yang punya gudang garam itu yang kaya. Itu kan kaya di dunia, para jamaah. Nah, ini para jamaah. Makanya kita enggak kaya di dunia, enggak apa-apa para jamaah. Yang penting kaya di akhirat. Karena manusia ini diciptakan bukan untuk dunia, ini para jamaah sekalian. Manusia ini diciptakan bukan untuk dunia, tapi diciptakan untuk akhirat. Makanya kalau di Temurui ada tulisan dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Maksudnya di dunia ini kalau enak hanya sebentar saja. Contohnya makan sate guling kering enak kan? Hanya sebentar saja, setelah itu buang air, susah. Nah, ini para jamaah sekalian. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT. Pahala membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali sama dengan membaca seluruh Al-Quran. Barang siapa membacanya 1 kali, maka pembacanya akan mendapatkan 1 mahligai di surga, dan dia akan terus menerus memandang pintu surga selama 40 tahun. Tidak terasa, 40 tahun berdiri lihat pintu surga. Tidak makan ya, karena Allah berikan hidayah seperti itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT. Nikmat-nikmat di dalam surga itu, surga adalah suatu tempat di akhir yang penuh dengan kenikmatan yang sebelumnya tidak pernah terbayangkan oleh manusia. Ketika seorang memasuki surga, maka akan terdengar pengumuman. Yang pertama, pengumuman disampaikan, kamu akan senantiasa sehat selama-lamanya, tidak akan pernah sakit. Ini pengumuman yang pertama. Yang kedua, kamu akan hidup kekal selama-lamanya, tidak akan pernah mati. Nah itu, mati itu di dunia. Nanti di akhirat tidak ada mati lagi. Yang ketiga, kamu akan terus-menerus berada dalam nikmat yang tidak akan pernah berakhir. Ini para jemaah. Surga terbuat dari batu bata, emas dan perak, sementara terbuat semennya terbuat dari parfum dan emas. Hadirin yang dimuliakan Allah. Kemudian surga itu ada tingkat-tingkatan. Yang tingkat pertama adalah Jannatul Ma'wa. Yang kedua Darussalam. Yang ketiga Jannatul Naim. Yang keempat Jannatul Ad. Yang kelima Darul Maqam. Yang keenam Darul Kul. Yang ketujuh Jannatul Firdaus. Kemudian terakhir Jannatul Kasih. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT. Ada kuncinya. Mudah tapi sulit dilakukan. Barang siapa orang Islam kemudian mengambil air wudhu dengan sempurna, kemudian berdoa, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Meninggal dunia, maka 8 pintu surga dibukakan semua. Ini para jamaah. Makanya sahabat Bilal itu, para jamaah sekalian, sebelum ia meninggal, Rasulullah sudah katakan pada saat Isra Mi'raj, sandalnya terumpahnya sudah di atas, di dalam surga. Kenapa? Karena amalnya menggantungkan wudhu. Termasuk panglima kita Sudirman itu, para jamaah sekalian. Maka Belanda sampai terakhir titik darah penghabisan tidak bisa menemukan panglima Sudirman, selalu menggantungkan wudhu. Oleh karena itu, para jamaah, marilah kita selalu mengamalkan agama yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW, maka kita akan selamat dunia. Barakallahu wa lakum fil Qur'an wa nafa'ani wa ikum bima minal hayat wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'un.